Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sementara untuk saya mute. Udah. Emang kamu selalu di Bandung kayak gitu nggak? Hah? Kayak keluar? Mending di Bandung kan dong kalau gitu. Halo. Iya. Ayo mulai. Bentar. Ini aja nggak kedengaran. Ayo silakan mulai. Mungkin bisa dimulai dulu aja, Pak. Ya, masing-masing aja ngebut aja. Oh, iya. Yang mau ngomong ini aja ya, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok pertama Waalaikumsalam. yang beranggotakan saya Siti, kemudian rekan saya Ridwan Rahman, kemudian Nur Hayati dan Silatul Utami. Karena kita mengenai gugatan dan proses gugatan. Sebentar. Reza, Sekar. Iya, Pak. Suara Iya, kamu Pak. agak begitu nggak jelas itu. Coba si Nur Hayati aja yang presentasi itu. Nur. Pak. Nur. Nur. Hilang. Gitu. Gabung sini. Berdua. Sekar. Berdua. Malah hilang.
Atau Riza Nur Fitria yang presentasi. Halo? Halo? Nah. Sekar? Iya, Pak. Oke, sudah kelihatan suara kamu. Sudah kelihatan, sudah dengar suara kamu. Halo, Sekar? Iya, Pak. Yang presentasi jadi siapa, Pak? Ya, silakan. Si Sekar atau si Nur Hayati? Nur Hayati, suara kamu coba. Nur. Hilang lagi. Ya udah kamu, Sekar. Dimulai. Kalau nggak mulai nanti. Ya, Pak. Oh, mulai lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putus-putus, Pak. Nggak jelas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Nung aja kali yang presentasi. Yang presentasi kamu Nung. Nggak ada suaranya, Pak. Nah, ini ada gitu kok. Suaramu lebih jelas. Nur? Ayo, dimulai. Langsung aja mulai ya. Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang, yang menurut hak di dalamnya mengandung suatu sengketa dan menurut dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak tersebut. Nah, surat gugatan perdata itu dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditujukan kepada ketua pengadilan setempat. Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antara pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Kemudian siapa saja sih yang bisa gugatan ini adalah seseorang yang merasa hak pribadinya itu dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian dan ia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalannya sendiri tersebut. Maka ia dapat meminta pada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh suatu kuasanya yang ditunjukkan pada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawan atau tergugat. Dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan ini bahwa peristiwa atau kejadian ini betul-betul terjadi dan tidak ada atau direkayasa. Kemudian
jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk bersa. Kemudian dasar hukum dalam gugatan yang diajukan pengadilan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada pengadilan. Padahal kalau diteliti dengan seksama, gugatan itu diajukan tanpa dasar hukum sama sekali, sehingga apabila dibiarkan akan menyulitkan pengadilan agama dalam memeriksa gugatan tersebut. Oleh karena itu, sebelum gugatan itu disusun dan diajukan kepada pengadilan, penggugat harus meneliti seksama apakah kerugian yang diderita itu sehingga ia menuntut hak pengadilan mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Apabila dasar hukum sebagai dalil gugatan itu sudah diketahui, maka dengan mudahnya mengklarifikasinya. Kemudian gugatan yang disusun itu termasuk sebagai gugatan dengan kategori apa? Misal kategori perbuatan melawan hukum. Bagaimana hal tersebut itu diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Atau mungkin prestasi, kewarisan, atau gugatan perdata lainnya. Kemudian pasti pihak yang ada dalam gugatan itu, yang pertama itu adalah hukum acara perdata, orang sahanya itu disebutkan gugatan terdapat banyak bukan, maka disebut dalam gugatannya itu adalah para penggugat. Kemudian yang kedua itu ada tergugat yang ditarik ke muka pengadilan setelah melakukan jika dalam suatu gugatan terdapat pihak yang digugat, maka pihak tersebut ada disebutnya dengan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada turut tergugat. Turut tergugat ini adalah pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya satu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dalam pelaksanaan putusan hakim, pihak turut tergugat tidak ikut menjalankan hukum yang diputuskan oleh tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada penggugat atau tergugat intervensi. Di sini ada pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan perkara dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara tersebut yang lain dinamakan dengan intervensi. Intervensi sendiri adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan melibatkan diri atau dilibatkan oleh dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Kemudian pihak intervensi ini tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi maupun sebagai tergugat intervensi. Kemudian mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Riza. Silakan. Riza. Riza. Halo? Tidur orangnya itu. Oke, dilanjutkan. Sekar. Nah, gini, untuk macam-macam gugatan itu ada 4, yaitu ada gugatan sederhana, gugatan rekonvensi, gugatan profesional, dan gugatan insidental. Nah, gugatan sederhana sendiri itu dalam pasal 8 itu secara prinsip merupakan secara prinsip ini adalah gugatan wajib memuat
hal-hal sebagai berikut, yang mana hal-hal itu adalah identitas para pihak yang berperkara, kemudian dalil yang berisi permasalahan atau peristiwa sebagai dasar gugatan, kemudian tuntutan atau permintaan dalam putusan hakim. Kemudian untuk rekonvensi ini bertitik tolak kepada konstruksi gugatan sederhana seperti sebelumnya. Dalam proses peradilan dapat terjadi pula gugatan rekonvensi ini. Dalam gugatan rekonvensi ini itu pihak tergugat dalam kerangka mempertahankan haknya, oleh karena itu undang-undang memperkenankan untuk melakukan gugatan balik, yakni gugatan rekonvensi. Kemudian oleh gugatan rekonvensi ini hanya dapat diajukan bersamaan dengan menyerahkan jawaban pertama atas gugatan konvensi atau sederhana. Kemudian adanya yang ketiga ada gugatan profesional. Biasanya ketika gugatan ini sementara selama proses pemeriksaan pokok perkaranya masih sedang berlangsung. Untuk tindakan sementara yang diminta kepada hakim pemeriksa semacam itu disebut dengan gugatan profesional. Syarat dari syaratnya materi gugatannya itu tidak mengenai pokok perkaranya. Sehubungan dengan hal itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Rek 1070 K _1975 itu menetapkan bahwa tuntutan profesional yang menyangkut pokok perkaranya tidak dapat diterima. Kemudian yang terakhir ada gugatan insidental. Sesuai dengan istilahnya, gugatan insidental ini dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam mempertahankan haknya, yaitu dengan cara memasukkan pihak ketiga ke dalam perkara yang tengah diperiksa. Nah, yang termasuk dalam gugatan insidental ini adalah seperti gugatan jaminan, kemudian gugatan intervensi, seperti itu. Kemudian adanya mengajukan gugatan dalam peraturan ini tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana syarat seharusnya suatu gugatan itu disusun. Karena itu, orang bebas menyusun dengan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan keterangan tentang kejadian material yang menjadi dasar gugatan. Bagaimana surat itu akan disusun, hal ini sangat tergantung dengan dudukan perkara yang dialami oleh orang yang membuat surat gugatan itu. Dalam praktik pengadilan ini, orang yang membuat surat gugatan itu yang saya jelaskan mengenai yang membuat itu pengacara atau advokat, ini cenderung syarat yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 3, yaitu suatu gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan petita atau apa yang diminta dan dituntut. Kemudian di sini ada dua dalam hukum itu mengenai teori yang tentang kita menyusun gugatan pada pengadilan, yaitu teori yang pertama itu substantiating theory. Teori ini menyatakan bahwa gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum
yang menjadi dasar gugatan. Juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kemudian ada teori yang kedua, itu teori individualist theory. Teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah pendaftaran kata untuk di sini ada yang pertama itu pihak berperkara datang ke pengadilan dengan surat gugatan atau permohonan. Kemudian yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat permohonan. Sebanyak 4 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah jumlah tergugat. Kemudian petugas meja pertama itu dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Besarnya biaya perkara ini diperkirakan harus telah mencukupi dan menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian dari surat gugatan atau permohonan disertai dengan kuasa untuk membayar dalam rangkap 3. Kemudian yang kelima itu pihak menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Kemudian yang keenam itu pemegang kas menyerahkan surat kuasa untuk membayar yang asli kepada biaya antara ke bank. Kemudian yang ketujuh itu ada pihak datang ke bank dan mengisi penyetoraan biaya yang data dalam sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut dan beserta biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah yang pihak berperkara slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Pemegang setelah meneliti slip bank tersebut kemudian menyerahkan kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali ke pihak berperkara. Kemudian pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindakan pertama surat kuasa untuk membayar. Kemudian yang ke-11 mendapat atau mencatat surat gugatan permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian setelah menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak yang berperkara. Nah, di sini pendaftaran gugatan selesai, pihak atau pihak-pihak yang berperkara dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkara.
Kemudian terakhir mengenai muatan dalam surat gugatan. Menurut pasal 108, gugatan harus diajukan secara tertulis oleh gugat atau kuasanya. Bagi yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan. Surat gugatan ini harus memiliki 3 hal, yaitu identitas para pihak seperti nama lengkap, kemudian kedudukan, inti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kemudian ada posita atau positium. Nah, di sini dari posita inilah penggugat mengajukan gugatan. Kemudian tanpa posita yang jelas dapat berakibat gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima karena termasuk kabur. Karena itu, dalam membuat posita, dalam surat gugatan hendaknya jelas, singkat, kronologis, tepat, dan terarah. Kemudian yang terakhir ada petita atau petitum, atau isi tuntutan. Petita ini dapat bersifat alternatif dalam arti hanya satu gugatan yang diajukan, dan ada pula yang bersifat kumulatif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan. Misalnya seorang istri mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama, secara bersamaan ia juga mengajukan gugatan asuh anak, biaya nafkah anak, dan harta gonogini. Mungkin presentasi dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan. Oke, silakan. Ada pertanyaan, angkat tangan. Itu melalui kode itu.